Iya, dua bek timnas Indonesia, Sandy Wallace dan Sheini Patinama berpotensi untuk saling sikut saat KES Eupen berhadapan dengan Kevin Mechelen di lanjutan Liga Belgia. Sementara Elkan Bagot turun kasta hijrah ke Bristol Rovers, klub kasta ketiga di Liga Inggris. Erick Thohir dan Sinteyong juga sudah bertemu dan kembali saling follow di Instagram. Dan yang terakhir, komentator sepak bola Vietnam ini tidak mau mengakui jika timnas Indonesia lebih baik dari negaranya. Dan dia bilang begini. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, Sandy Wallace tak sabar jumpa Sheini Patinama di laga KES Eupen versus Kevin Mechelen. Duel dua sesama pemain timnas Indonesia ini bisa terjadi setelah Sheini Patinama resmi bergabung dengan KES Eupen pada Jumat 2 Februari dini hari kemarin. Menariknya, Sheini punya potensi untuk menjalani debut bersama KES Eupen saat timnya menghadapi Kevin Mechelen yang pernah dibela oleh Sandy. Melihat potensi tersebut, Sandy Wallace pun bersemangat dan tak sabar untuk berjumpa dengan rekannya di skuad Garuda itu pada akhir pekan ini. Kehadiran Sheini Patinama ke KES Eupen membuat jumlah pemain timnas Indonesia di Liga Belgia semakin bertambah. Selain Sandy Wallace, satu pemain timnas Indonesia yang turut berkarir di Liga Belgia adalah Marcelino Ferdinand. Bedanya, Marcelino kini memperkuat KMSK Deinze, tim yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belgia pada musim 2023-2024 ini. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot resmi dipinjamkan oleh klubnya Ipswich Town ke Bristol Rovers. Adapun durasi peminjaman Elkan sampai pada 31 Mei 2024 atau akhir musim 2023-2024. Kepindahan Elkan Bagot ini disampaikan langsung oleh Bristol Rovers lewat akun Instagram resmi mereka. Pemain berusia 21 tahun ini merumput bersama Bristol dengan nomor punggung 26. Ya, keputusan peminjaman ini diambil agar Bagot mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak. Di Ipswich Town sendiri, Bagot masih kesulitan menembus tim utama dan baru tampil 4 kali di ajang Carabao Cup pada musim ini. Dalam 4 penampilannya ini, Elkan Bagot berhasil mencetak 1 gol saat Ipswich Town menelan kekalahan 1-3 dari Fulham. Dan soal kepindahannya ke Bristol Rovers, Elkan merasa cocok dengan lingkungan di dalam tim. Dia berharap bisa segera beradaptasi dengan permainan tim serta bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Bristol Rovers sendiri saat ini berkompetisi di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Ya, semoga saja Bagot bisa sukses di Bristol Rovers dan membawa nama harum Indonesia ke kancah internasional. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah melakukan pertemuan dengan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Dalam pertemuan ini terlihat dari akun Instagram Erick Thohir. Ia dan Sinteyong kembali bertemu dalam sebuah acara dan terlihat juga presenter yang memimpin acara tersebut. Tidak diketahui acara apa yang berlangsung dengan mempertemukan Erick Thohir dan Sinteyong. Tapi sepertinya acara ini untuk membahas kesuksesan timnas Indonesia yang sudah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebelumnya, Sinteyong terpantau sudah mengunfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara Erick terlihat masih mengikuti akun Instagram pelatih asal Korea Selatan itu. Kedua belah pihak sebelumnya saling mengikuti di Instagram. Bahkan keduanya sempat saling memberikan dukungan di Instagram masing-masing ketika mengupload sebuah momen. Kejadian ini pun sepertinya buntut dari polemik Sinteyong yang buka-bukaan tentang sisa masa kerjanya bersama timnas Indonesia. Nah, pelatih berusia 53 tahun ini sempat mengatakan kepada salah satu media Korea Selatan bahwa kontraknya di timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Dan selain itu, Sinteyong juga menyebutkan bahwa ia dibidik oleh salah satu negara untuk menjadi pelatih kepala di sana. Tidak hanya itu, seorang komentator sekaligus pengamat sepak bola Vietnam tidak mau mengakui bahwa timnas Indonesia lebih baik daripada negaranya. Pernyataan ini merujuk kepada hasil yang diperoleh Vietnam di Piala Asia, di mana mereka hanya finish sebagai juru kunci dalam babak penyisihan grup. Dan tidak hanya itu, skor Philippe Rosier juga kalah dari timnas Indonesia dengan skor 0-1 dalam pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023. Sebelumnya, Vietnam takluk dari kontestan grup D lainnya yakni Irak dan Jepang yang membuat mereka harus pulang tanpa membawa satupun poin dari Piala Asia. Hasil ini membuat Vietnam menjadi satu dari 2 tim Asia Tenggara yang gagal lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bersama Malaysia.
Pencapaian negatif skuad The Golden Star Warriors ini mendapatkan sorotan dari komentator sepak bola Vietnam yaitu Quang Huy. Nah, meskipun timnas Indonesia dan Thailand berhasil melangkah lebih jauh di Piala Asia 2023, namun dia mengatakan bahwa sepak bola di ASEAN justru tidak mengalami peningkatan. Quang Huy bahkan menambahkan jika timnas Indonesia tidak lebih baik daripada Vietnam, walaupun pasukan Sinteyong ini sukses melampaui fase grup Piala Asia. Menurutnya, Vietnam akan tampil lebih baik ketika kembali berhadapan dengan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Quang Huy kembali mengatakan jika tim yang seimbang dengan Vietnam di kawasan Asia Tenggara bukanlah timnas Indonesia, tetapi Thailand. Vietnam sendiri akan kembali menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebanyak 2 kali pada bulan Maret 2024 mendatang.